Nama saya Handika Lalu dengan NIM 19011137. Sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan MATLAB untuk regular falsi. Metode regular falsi mata kuliah metode numerik. Pertama, seperti video yang sebelumnya di B section, kita akan menggunakan CLC clear all dan close all untuk membersihkan command Windows. Terus di sini ada persen. Di persen ini untuk menandakan keterangan ya, keterangan untuk seperti kita memasukkan fungsi, nilai fungsinya, toleransi, maksimum iterasi, dan sebagainya. Nah, di sini kita pakai eh, fungsi x, kita menggunakan fungsi x pangkat 3 dikurang 5x ditambah 3, di mana dengan nilai toleransi yaitu 0,01, dan sini saya pakai maksimum iterasinya 15. Kita punya batas atas dan batas bawahnya. Itu yang pertama, batas bawahnya ada 1 dan batas atasnya ada 2. Di mana ini tidak lupa kita pakai tanda titik 2 supaya tidak keterangannya ini tidak jalan di command window. Seperti biasa kita pakai persen, dan kita di sini karena kita pakai regular falsi, dalam metode regular falsi kita harus cek tanda dulu, tanda A dan B-nya. Jika nilai fungsi A dikali fungsi B itu lebih dari 0, maka C-nya akan gagal. Jadi kita akan kembali mencari, kita akan kembali melakukan cek tanda A dan B-nya. Setelah itu selesai. Nah, di sini di spesimen seperti sebelumnya, BB section kita pakai N, itu nilai sebagai lambang iterasi, nilai A, nilai B. Di sini kalau di B section sebelumnya saya pakai nilai C, di sini saya langsung gunakan mencari nilai fungsi A dan fungsi B-nya. Dan di sini ada error. Error ini saya tulis dalam persen, di mana error itu sama dengan 0. For untuk I sama dengan 1 dibagi dengan maksud. Ini tanda 2 juga saya lupa masukkan. Mana kita masukkan rumus mencari nilai C, CI atau CN juga bisa. Ini terserah sih N-nya ini apa. Iya atau N ditaruh di dalam sini. Terus untuk rumus nyari C di regular false itu sendiri, dia ada A dikali dengan fungsi B dikurang nilai B dikali dengan fungsi A dibagi dengan fungsi B dikurangi fungsi A. Jika fungsi C sama dengan 0, kita akan kembali karena dia akan selesai, dianggap selesai. Setelah itu selesai. Nah, untuk fprintf ini menandakan ada di sini ada persen 3i persen 11. Ini sebenarnya kode pemrograman di mana 3i ini untuk iterasi, ini untuk iterasi, dan 5f persen 11 ini untuk sebenarnya nilai 5 ini 5 angka di belakang koma. Kalau saya taruh 6, nanti dia akan 6 angka di belakang koma. Begitupun dia kita taruh 4, angka 4 di sini. Sini ada iterasi A, nilai A, nilai B, nilai FA, nilai FB, dan error. Jadi untuk keterangan di bawahnya. Jadi dia di atasnya itu ada keterangan masing-masing. Nah, di sini ada F, jika if, kita pakai if lagi, fungsi B dikali dengan fungsi CI, yang CI yang ini, CI itu yang ini, yang kita cari dapat tadi, lebih besar daripada 0, berarti CI itu akan jadi B. Jika tidak, maka jika hasilnya kurang dari 0, maka CI ini akan menjadi A, jadi nilai A yang baru. Setelah itu selesai, kita masukkan rumus lagi, C-nya lagi. Sini ada nilai CI tambah 1, berarti nilai C tambah 1. Kita cari C lagi, karena ini C ada C sebelumnya, kita cari C yang baru untuk mencari nilai error, karena di mana nih rumus mencari nilai error dalam regular falsi itu C
yang baru dikurangi C yang lama, dibagi dengan C yang baru, dikalikan 100%. Saya kalian lihat yang dalam sini. Terus jika if error kurang dari toleransi, maka R sama dengan C 1I tambah 1 N. Nah, di sini ada namanya R sama dengan petik 1 R sama dengan seperti yang di atas tadi ya, failure. Failure itu kita tulis di sini, berarti dia gagal. Oke, sekarang kita run, kita Ctrl A, kita copy semua, kita run ya, kita run. Oh ya, hasilnya ada di bawah sini, dan ini hasilnya. Nah, tadi yang if print fprintf yang 5% f persen 11 ini ya, ada 5 angka di belakang koma, dan nilai fa atau fungsi a itu selalu negatif dan fungsi b selalu positif. Di mana untuk fungsi c itu sendiri dia harus lebih kecil untuk mencari nilai c. C-nya akan bisa berubah ke a ini jika fa-nya lebih kecil, fc-nya lebih kecil dari 0, dia akan jadi a, nilai a. Dan jika fc-nya lebih besar dari 0, maka dia akan jadi fb. Jika fc sama dengan 0, maka dia akan selesai. Setelah dapat seperti ini, kita bisa simpan Ctrl A dan Ctrl S. Kita simpan. Ini data sudah saya simpan. Dan mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata atau kurang lebihnya, mohon dimaafkan.